Pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-47 Donald Trump, kita tunggu kebijakannya dan tentu dampaknya bagi Indonesia. Ya betul, Camar dan juga pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Camar Haina, berikut seputar Anyus Pagi selengkapnya. Informasi pada pagi hari ini, pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro didemo oleh pegawainya. Menteri yang baru bekerja selama 3 bulan tersebut dianggap arogan dan sewenang-wenang terhadap pegawainya. Paguyuban Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ini menyoraki menterinya Satrio Sumantri Brojonegoro yang menumpangi mobil RI25 untuk meninggalkan gedung kementerian di Jalan Pintu Senayan, Jakarta Pusat. Para pegawai juga menumpahkan rasa kecewa dan emosi kepada menterinya yang baru 3 bulan bekerja itu dengan papan ucapan keprihatinan dengan tagar Menteri Zolim. Aksi ini buntut dari sikap sang menteri yang dianggap arogan dan sewenang-wenang kepada bawahannya. Satrio dinilai memecat sejumlah pegawai secara sepihak dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menolak sikap arogan dan kasar yang dilakukan Menteri Satrio, unjuk rasa yang diberi nama Senin Hitam ini juga menuntut agar sejumlah pegawai yang dipecat mendapat kejelasan status kepegawaiannya. Ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat-memecat. Kalau ada pegawai bermasalah ya ada aturannya lah, bagaimana caranya, mekanismenya di dalam penyelesaiannya, bukan datang pecat diusir, bahkan seperti mengusir ya barangkali ya. Setelah menyampaikan aspirasinya, seluruh pegawai Kemendikti-Saintek membubarkan diri secara kondusif. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menyangkal tuduhan paguyuban pegawainya yang menganggapnya arogan dan bertindak sewenang-wenang. Satrio menanggapi demo kepada dirinya dikarenakan adanya mutasi besar-besaran yang tidak bisa diterima pegawainya. Menurutnya, mutasi di Kementerian Pendidikan harus dilakukan karena saat ini terdapat 3 klaster. Itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya mutasi besar-besaran di kementerian karena pecahnya dari tiga menteri. Sekarang kita perlu banyak orang. Kemudian kita ingin membenahi sebagaimana Pak Presiden mengatakan harus hemat dengan anggaran pemerintah. Nah, kita adakan satu mutasi yang cukup besar, dan karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi, ya, itu memang arogansi atau penamparan itu ada sama sekali. Pemirsa, nama Neni Herlina ramai menjadi perbincangan usai dirinya diberhentikan mendadak dari posisinya sebagai ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Neni pun angkat suara melalui surat tentang insiden pengusiran dirinya oleh Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Sosok Neni Herlina sebelumnya menjabat sebagai Prahum Ahli Muda dan PJ Rumah Tangga Setditjen Diktiristek di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Namun pemecatan mendadak Neni telah memantik aksi demo para sejawatnya menuntut keadilan. Dalam surat terbukanya, Neni mengungkap motif dirinya didepak dari posisinya. Menurut wanita yang telah menjadi ASN sejak 2001 ini, pemecatan berawal usai 3 hari Satrio dilantik sebagai menteri. Diduga istri sang menteri meminta agar meja kerja suaminya diganti. Namun permintaan itu disebut Neni tidak sesuai prosedur standar di kementerian. Akan tetapi selaku bawahan dirinya tetap mengupayakan. Sejak insiden meja tersebut, Neni langsung mendapat ancaman pemecatan hingga puncaknya dirinya diusir dan dipecat di hadapan pegawai magang dan staf lainnya. Tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga, kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu, kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Pak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung
ya gitulah kejadiannya dengan tidak etis ya seperti itu, meminta saya menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak warga kayak gitu, di depan staf saya. Kini Neni meminta kejelasan statusnya sebab pemecatan dirinya dinilai tidak sesuai prosedur. Pertama ya gimana nih status saya nih, apa beneran dipecat apa enggak, karena itu kan tidak ada dasar hukum yang jelas gitu. Nasib saya aja nggak tahu hari ini saya mau kerja di gimana gitu kan. Sementara sosok Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan tinggi dan sains teknologi di Indonesia. Di antaranya Satrio mempromosikan kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri khususnya dalam pengembangan teknologi inovatif untuk kebutuhan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump dan JD Vance dilaksanakan di Rotunda Gedung Capitol. Dan berikut laporan Aiman Wicaksono jelang pelantikan Trump dari Capital One Arena, Washington, Amerika Serikat. Ini pertama kali dalam hidup saya, seumur hidup saya menyaksikan pelantikan Presiden Amerika Serikat yang pertama kali ya, yang saya lihat secara langsung. Tapi karena hari ini ada dua ya, satu di Capitol Hill di Rotunda itu hanya maksimal 600 orang. Sisanya yang sekitar mungkin 20.000 itu kemudian berada di Capital One yang masih benar satu komplek, mungkin sekitar 300 meter antara Capital One ini dengan Capitol Hill, tidak jauh. Tapi karena keterbatasan di Capitol Hill maka saya menyaksikan 200 meter bergeser sedikit di Capital One Arena yang merupakan arena tempat nanti kita akan sama-sama melihat. Ini kita bisa lihat ya. Di bawah sana sudah berkumpul, itu luar biasa. Banyak sekali orang yang sampai sekarang masih terus masuk dan pengamanannya untuk datang ke sini berlapis-lapis. Saya yang mendapatkan kartu VIP ini harus diperiksa 3 kali. Kalau warga umum misalnya, mereka tidak bisa masuk ke sini karena ini hanya untuk undangan. Sementara di Capitol Hill merupakan bagian dari Kongres Amerika Serikat, yaitu Senat dan House of Representatives. Lalu pertanyaan di mana ketika warga ingin melihat? Ada tempat, beberapa tempat di luar sana yang kemudian diberikan tempat ya, tapi memang karena indoor, sistemnya indoor, tidak di outdoor, jadi terbatas. Karena kita lihat memang di luar dingin sekali. Saya Aiman Wicaksono, kembali ke studio. Pemirsa, rekan Raisa Nadia akan menyampaikan beberapa rencana kebijakan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada masa jabatan keduanya ini. Silahkan Raisa. Ya baik, terima kasih Camar. Pemirsa, Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 2017 hingga 2021. Selama kampanye, Trump telah membuat sejumlah janji dan kebijakan selama masa jabatan terbarunya. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. Trump berulang kali mengatakan akan mendeportasi imigran yang tidak berdokumen. Trump juga menolak keras kebijakan imigrasi Biden dan menghentikan perbatasan terbuka. Selain itu, janji Trump lainnya adalah mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 24 jam setelah menjabat. Trump juga mengaku Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengenal baik dan menghormati dirinya, tidak seperti kepada Joe Biden. Pada kampanyenya, Trump juga berjanji akan menerapkan tarif 25% pada produk yang diimpor dari Meksiko dan Kanada dan juga tarif universal 10% hingga 20% untuk semua barang impor dengan tarif 60% untuk barang-barang Cina. Trump juga mengusulkan perpanjangan pemotongan pajak yang disahkan pada 2017 serta pengurangan tarif pajak perusahaan dari 21% menjadi 15%. Trump menilai antariksa memiliki potensi kekuatan yang luar biasa. Kebijakan Trump pun memperlihatkan obsesinya dengan antariksa. Trump memilih CEO SpaceX, Elon Musk, menjadi penasehatnya. Setelah menyuntikkan dana puluhan juta dolar untuk kampanye Trump, SpaceX pun mendapat kesempatan yang menguntungkan untuk mengangkut astronot ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, meluncurkan satelit pertahanan, dan juga menyediakan layanan internet lewat jaringan konstelasi Starlink miliknya.
Trump yang pada masa jabatan pertamanya telah membentuk pasukan antariksa atau Space Force dengan anggaran senilai 192 triliun rupiah berencana akan menggandakan anggaran tersebut. Dengan Trump kembali memimpin, berpeluang munculnya dampak ekonomi termasuk ke Indonesia. Trump menerapkan kebijakan proteksionis, salah satunya adalah dengan menaikkan tarif bea masuk menjadi 200% bagi mobil listrik buatan Cina. Sementara untuk produk mobil listrik yang dibuat di luar Cina, tarifnya adalah 50%. Baru-baru ini Trump juga mengungkapkan akan menaikkan tarif dagang hingga 100% terhadap negara-negara anggota BRICS, yang mana Indonesia baru saja bergabung. Donald Trump menjanjikan era keemasan bagi Amerika Serikat di masa jabatan yang kedua ini dengan slogan Make America Great Again yang menjadi inti dari visi misinya. Meski Trump memberikan harapan baru untuk masyarakat Amerika Serikat, masyarakat global pun perlu bersiap untuk kembalinya kepemimpinan Trump dengan segala kebijakannya baik ekonomi, pertahanan, pengembangan teknologi dan lainnya yang tidak terduga serta guncangan ekonomi. Kembali ke Camar. Pemirsa, terima kasih Anda masih di seputar iNews Pagi. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat Selasa dini hari. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari salah satu rumah warga. 29 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kobaran api dengan cepat membesar dan merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya di permukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Sejumlah warga yang panik langsung mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah mereka masing-masing, sementara warga lainnya mencoba melakukan pemadaman api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Banyaknya bahan maupun material yang mudah terbakar membuat api cepat meluas. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Rumah padat Pak di belakang, katakan begini. Tapi memang asal api dari rumah atau ada lapangan kosong Pak? Dari rumah kayaknya. Dari rumah kayaknya ya. Kalau kita udah jadi sih, jadi nggak bisa lihat. Jam padat ya Pak? Lewat lah. Terus selain itu penyebabnya apa Pak? Udah diketahui atau gimana? Kalau penyebab belum ketahuan, mungkin kalau udah tengah malam korslet. Guna memadamkan api, sedikitnya 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena pelaksanaan program makan bergizi gratis belum memuaskan. Ya, meski masih banyak kekurangan dalam implementasinya, Prabowo berjanji dalam waktu 1 tahun, program ini akan berjalan dengan baik dan merata bagi seluruh anak Indonesia. Proses administrasi dan juga pengawasan keuangan membutuhkan waktu untuk menjamin bahwa program ini tepat sasaran. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Pemirsa, sebuah video amatir viral dengan narasi kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam video tersebut, sang kepala desa seolah-olah tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar laut. Video inilah yang tengah ramai diperbincangkan warganet. Seorang kepala desa tampak mengatur pemasangan pagar bambu yang diduga menjadi pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Bahkan perekam video menyebutkan kegiatannya membuat pagar bambu tengah ditinjau Pak Kepala Desa. Namun Kepala Desa membantah narasi tersebut. Arsin, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, menyebutkan
Video viral tersebut direkam 2 tahun lalu saat bencana abrasi tengah masif. Saya bilang, ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN. Oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya itu seperti itu. Dan masalah bambu yang membentang segala macam itu ada banyak warga yang ngamanin tanah dia, termasuk yang tadi saya sidak juga. Dan akhirnya di zaman sekarang kan melalui drone segala macam dikait-kaitkan sama pemagaran laut atau yang ASC atau PIK segala macam. Saya tidak paham itu. Arsin tidak mempersoalkan pencabutan atau pembuatan pagar laut dari bambu tersebut. Namun nama Arsin mencuat ke publik karena menjadi salah satu nama yang dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke Barreskrim Polri terkait pagar laut yang diduga ilegal. Tuduhan pelaporan atas dasar berita kebohongan yang disampaikan terlapor kepada publik. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, banjirop menghantui warga yang tinggal di pesisir pantai. Di Pulau Jawa, wilayah seperti Jakarta Utara menjadi langganan luapan air laut setiap tahun dan setiap tahun pula semakin kondisinya bertambah parah. Global warming menjadi salah satu faktor kenaikan air laut. Lantas apa dan bagaimana global warming? Berikut penjelasannya. Pemirsa, kali ini kita akan bahas secara singkat soal global warming atau pemanasan global. Pertama, pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah naiknya rata-rata suhu atmosfer, suhu laut, dan juga daratan di bumi. Apa penyebab dari global warming? Penggunaan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas. 4 hal ini merupakan kontributor yang paling utama global warming dan menyumbang 75% emisi gas rumah kaca. Menurut data dari National Oceanic and Atmospheric Administration atau NOAA, secara keseluruhan suhu di bumi tahun 2023 naik 1,36 derajat Celcius. Apakah dampak dari global warming tersebut? Kenaikan suhu menjadi sebab utama mencairnya es di 2 kutub. Pencairan es di kutub utara lebih cepat hingga membuat naiknya permukaan air laut. Laporan dari Intergovernmental Panel of Climate Change atau IPCC bahwa di akhir abad ke-21 akan terjadi kenaikan muka air laut secara global sebesar 0,52 sampai dengan 0,98 meter. Permukaan air laut naik ditambah dengan hujan lebat. Inilah yang membuat banjirop melanda kawasan pesisir pantai. Banjirop sangat berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kerugian ekonomi jika tidak ditangani secara cepat dan juga tepat. Banjirop mengakibatkan penurunan tanah atau land subsidence yang juga didukung pengambilan air tanah secara masif. Seperti di Desa Tibusloko di Demak, Jawa Tengah, pemirsa, menjadi bukti nyata bahwa banjirop sangat berbahaya. Desa ini terkepung oleh banjirop dan juga nyaris tenggelam. Di Jakarta, pemirsa, kawasan Jakarta Utara menjadi langganan banjirop. Terdapat 13 wilayah yang menjadi terjangan banjirop di Jakarta Utara. Lantas, bisakah kita berkontribusi mengatasi pemanasan global? Jawabannya tentu bisa, mulai dari rumah dan diri kita sendiri. Pertama, hemat listrik. Matikan alat elektronik di rumah yang tidak digunakan. Kedua, menanam pohon. 1 jiwa, 1 pohon bisa menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Dan ketiga, menggunakan transportasi umum untuk kegiatan sehari-hari. Hal ini tentu akan sangat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari kendaraan. Yuk, mari bersama-sama selamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sensasi makan di markas sepak bola nampak terasa di sebuah kedai soto di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain bisa menyantap nikmatnya soto ayam yang disajikan, pengunjung juga disambut dengan ragam ornamen klub elit asal Inggris, Manchester United. Pernak-pernik Manchester United menghiasi setiap sudut kedai soto yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Sensasi makan di markas MU nampak terasa karena pengunjung juga dilayani oleh pegawai kedai yang menggunakan kostum The Red Devils.
Ya, soto ayam Manchester United didirikan penggemarnya sejak tahun 1993. Namanya yang unik selaras dengan rasa sotonya yang nikmat, lezat, dan disukai pecinta kuliner. Menunya tempatnya enak, bersih, dan itu ada MU-nya tadi, itu udah pen dari dulu Mas, saya itu MU. Nah, pas final champion 98 kalau nggak salah itu lawan Bayern itu, habis menang itu nama sotonya diganti soto ayam Manchester. Oh gitu ya. Hanya dengan Rp17.000 per porsi, pengunjung sudah bisa menikmati soto ayam MU ini. Bagaimana Anda tertarik untuk mencobanya? Momen pertandingan sepak bola membuat kedai ini semakin ramai dikunjungi para pecinta kuliner dan penggemar sepak bola di Sidoarjo dan sekitarnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025, Komando Armada Republik Indonesia bersama dengan MNC Peduli mengadakan kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Al-Fatah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk memberikan manfaat bagi para santri dan juga warga sekitar. Koarmada RI menggelar program bakti sosial dengan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan gigi, pemberian sembako, serta pemberian makanan bergizi di Ponpes Al-Fatah di Caringing, Cileungsi, Bogor. Kegiatan sosial ini digelar dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra 2025 dengan tema kobarkan semangat pertempuran prajurit Jalasena yang tangguh, profesional, dan modern. MNC Peduli turut ambil bagian bersama 20 tenaga medis serta 30 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pertahanan pada rangkaian kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat ini. Tentu kaitannya juga untuk mendukung pemerintah karena sebetulnya program pemerintah ini sangat baik ya, di mana masyarakat kita ini tentu masalah gizi ya. Kita kan mengharapkan generasi emas ya kan. Ada bonus demografi di tahun 2045 itu harus kita capai dari gizinya dulu, kemudian pendidikan. Ya. Ini yang harus kita sama-sama tingkatkan. Ya karena ini baik untuk publik, baik untuk masyarakat gitu. Ini adalah tentu sama-sama untuk membuat kita lebih merekatkan lagi kerjasama dengan berbagai lembaga. Warga sekitar serta para santri merasa senang dengan cek kesehatan serta pemberian bantuan sembako. Ya bagus membantu masyarakat ini kan masyarakat lemah sih kebanyakan Bu. Masyarakat lemah yang ekonominya ya, agak kurang gitu. Mewakili seluruh pesantren di Indonesia, kita harus berbakti kepada negara. Jadi dari pesantren untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi tekad bersama Koarmada RI dan MNC Peduli melalui beragam kegiatan sosial lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wenda Nura Zulkarnain, iNews melaporkan. MNC Group melalui MNC Peduli menerima penghargaan pada penutupan bulan dana PMI tahun 2024. Ya, penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diberikan kepada MNC Group atas kontribusinya kepada PMI dan juga masyarakat. Sebagai apresiasi atas partisipasi pada bulan dana PMI tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2024, MNC Group melalui MNC Peduli menerima penghargaan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kontribusi yang diberikan untuk PMI Provinsi DKI Jakarta melalui PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat. PMI DKI Jakarta berhasil mengumpulkan dana sosial 39,7 miliar rupiah, naik dari tahun sebelumnya yang hanya meraih 37 miliar rupiah. Alhamdulillah, ini bukti bahwa PMI semakin dipercaya oleh masyarakat sehingga masyarakat memberikan bantuan dananya untuk kegiatan-kegiatan PMI. Dan ini harus kita pelihara dengan transparansi yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, tata kelola keuangan yang baik bagi PMI sehingga masyarakat tetap percaya. Kami berharap ini mendapat tambahan semangat lagi untuk berkarya dan tentunya tidak lupa juga untuk meningkatkan kepedulian kita kepada masyarakat.
MNC Group melalui MNC Peduli berkomitmen membantu masyarakat luas dengan rutin menyerahkan donasi kepada Palang Merah Indonesia, Jakarta Pusat. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh PMI untuk melakukan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah, pelatihan pertolongan pertama, bencana, dan lainnya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada pagi hari ini dan berita-berita yang kami sajikan di program seputar iNews pagi hari ini juga dapat Anda lihat di okezone.com. Silakan men-scan barcode yang tertera pada layar kaca Anda. Saya Camar Hainda. Dan saya Raisa Nadia. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa.